Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Topik ini sengaja saya angkat untuk kalian para mahasiswa bahwa pada fase menjadi mahasiswa tentu menginginkan sesuatu yang terbaik, menjadi yang terbaik dan the best of the best ya tentunya. Tapi bagaimana menjadi mahasiswa yang berprestasi? Semua hal akan bercerita manisnya, tapi bagaimana caranya kita bisa melakukan ini semua? Oke, mari kita simak ya. Jadi, polanya akan seperti ini. Kita sudah punya tugas kuliah, kita akan mengikuti tugas organisasi, dan sebenarnya kita punya talenta. Oke, yang dimaksud apa? Tugas-tugas kuliah pasti, ya. Pastilah kalian akan mendapatkan tugas-tugas kuliah tersebut. Dan itu sudah pasti, gitu loh. Jadi, kepastian itu tidak perlu dijadikan satu kamuflase. Tapi bagaimana caranya kita mempelajarinya sehingga kita bisa memahami. Bahkan kita bisa mengaplikasikan lebih jauh. Namun kemudian semakin beranjak ke semester berikutnya maka akan mengikuti yang namanya organisasi. Tugas-tugas organisasi tentu lebih banyak lagi. Makanya kemudian ada label mahasiswa sibuk karena organisasi kah? Ya, atau sibuk karena hal lain. Pasti dalam konteks ini adalah sibuk karena organisasi. Tapi yang paling penting adalah kesempatan untuk meraih prestasi itu sebenarnya ada gitu loh di dalam diri mahasiswa. Hanya bagaimana caranya kita melakukan menjadi mahasiswa, apakah harus dimulai dari semester berapa untuk berprestasi? Untuk memulai berprestasi tidak harus menunggu di semester 5 atau 6. Tapi lebih mudah, lebih baik. Maksudnya di semester 1 bisa ya. Karena kita memiliki talenta. Mahasiswa itu memiliki talenta dan semua mahasiswa berhak untuk berprestasi. Manakala kita melakukan yang terbaik, disitulah kita harus bisa mencoba ya. Maka kembali lagi, apakah tugas kuliah kita sudah selesai? Apa tugas organisasi kita sudah selesai? Tentu akan terus berlanjut ya. Tapi kemudian kita harus bisa memberikan skala prioritas. Kapan waktunya kita memberikan skala prioritas untuk organisasi? Ya, barulah kemudian kita memberikan persentase ya. Tugas kuliah pasti harus dikerjakan. Tugas organisasi bagaimana caranya kita bisa bekerja sama di sini. Nah, disinilah kemudian kita bisa menyisihkan waktu untuk bisa mencapai prestasi yang kita inginkan. Oke ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita harus melihat terlebih dahulu yang berkaitan dengan timeline lomba ini ya. Diperkirakan begini, dalam jangka beberapa bulan ke depan akan ada informasi lomba dari Kemendikbudristekdikti ya melalui websitenya Pusat Prestasi. Kalau dilihat dari timeline ya, dari Februari sampai Desember, artinya ada 2 semester, maka ada per semester itu kita bisa mencoba untuk mengikuti event ya, atau mencoba mengikuti jenis lomba yang kita inginkan. Nah, coba kita perhatikan nih, pada bulan Juli ya sebenarnya untuk contohlah program kreativitas mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa ini seharusnya dilaksanakan di akhir tahun yang kemudian baru diinformasikan di awal tahun ya. Nah, biasanya di semester genap ya. Tapi ini kemudian ternyata di semester ganjil, mohon maaf, semester ganjil, tapi kemudian di semester genap ternyata yang dipilihnya gitu ya oleh Kemendikbudristekdikti. Tapi kemudian yang kita lihat ini adalah timelinenya ya. Kalau misalkan dilaksanakan pada kemarin informasinya di bulan Februari Maret, kemudian kemungkinan akan ada pengumuman di beberapa bulan berikutnya. Nah, bagaimana dengan event-event yang lain? Banyak ya. Baik itu mulai dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan seterusnya. Dan ini akan terus bergulir. Maka kalau kita mencoba menyisihkan waktu kita untuk mencari apa sih yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mengikuti perlombaan,
nyatanya ada dan kita bisa melakukan ini gitu ya. Nah, oleh karena itu semangat dari mahasiswa harus ditunjukkan ya. Makanya kenapa ajang talenta dikti itu banyak sekali ya. Tadi kita udah ngomongin timeline ya. Kalau dari semester ganjil dan semester genap, rasanya kita bisa mengukur, oh ternyata saya bisa di bulan ini saya bisa mengikuti lomba. Walaupun sedang padat-padatnya tugas kuliah, walaupun sedang padat-padatnya tugas organisasi. Tapi yang namanya kita punya talenta, maka kita harus bisa menunjukkan. Ketika kita harus mengikutinya, kita harus menggerakkan diri kita untuk bisa membangun motivasi diri kita untuk berprestasi ya kan. Makanya kenapa kita harus bisa melihat apa saja yang dilombakan. Nah, contohnya misalkan ada kompetisi nasional matematika dan ilmu pengetahuan alam, atau Satria Data, atau National University Debating Championship, ini bagi yang suka debat ya, berargumentasi ya. Kemudian kompetisi debat mahasiswa Indonesia juga, ini ada dua ya, NUDC sama KDMI. Kemudian pemilihan mahasiswa berprestasi Pilmapres. Kemudian kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen dan keuangan. Lomba inovasi digital mahasiswa, ini yang sudah bergulir dan sangat banyak peminatnya, LIDM ini ya. Kontes robot terbang Indonesia, pagelaran mahasiswa nasional bidang teknologi informasi dan komunikasi, kontes kapal cepat dan berawak dan kontes kapal cepat tak berawak nasional, kontes robot Indonesia. Pekan ilmiah mahasiswa nasional ini puncak dari program kreativitas mahasiswa dan banyak lagi lainnya. Makanya kenapa ini perlu dicek oleh mahasiswa, mana yang menurut mahasiswa ini bisa cocok untuk bisa diikuti. Dan banyak informasi yang bisa didapatkan, hanya peluang itulah yang harus kita pilih gitu ya. Makanya yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan minat untuk bisa mengikuti gitu ya. Berprestasi itu mudah didapat ya, ketika kita sudah mulai tahu semangat kita untuk apa, motivasi kita untuk apa. Makanya sangat jarang sekali mahasiswa yang berprestasi itu mencari-cari alasan ya, atau bahkan mencari-cari keluhan. Dan dibalik ya, motivasinya adalah untuk bisa berprestasi dan ingin membanggakan orang tua, ingin membanggakan diri sendiri, ingin membanggakan alma mater. Dan tentu saja apa yang diraih akan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Makanya inilah waktunya mahasiswa untuk bisa berprestasi. Mulai dari sekarang untuk menggerakkan dirinya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan achievement, mendapatkan reward ya, mendapatkan pengakuan bahwa kita ini adalah mahasiswa, bahwa mahasiswa berprestasi itu sudah selayaknya. Bagaimana caranya tugas kuliah bisa selesai, tugas organisasi bisa diselesaikan dan bisa menciptakan prestasi yang membanggakan di tingkat nasional, di tingkat internasional. Ya, tujuannya apa? Pasti ada di dalam diri mahasiswa masing-masing. Tujuan berprestasi apa? Ya. Mulai dari sekarang tunjukkan bahwa mahasiswa bisa berprestasi. Mahasiswa bisa menjadikan dirinya benar-benar sebagai seorang mahasiswa yang berprestasi dan tentu membanggakan ya. Oke. Ada satu hal yang mungkin perlu diingat kembali. Tujuan kuliah kalian apa? Tentu ingin mendapatkan gelar sarjana ya, gelar diploma. Tapi di lain itu apa? Tentu ingin mengembangkan keterampilan, skill ya. Di sisi lain apa? Motivasinya harus tumbuh di situ. Berprestasi tentu saja akan menjadi satu poin penting bagi mahasiswa. Sekarang sudah waktunya mahasiswa berprestasi. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Jangan nunggu. Bukan orang lain, tapi diri sendiri. Oke? Saya tunggu prestasi mahasiswa. Semoga kalian sukses dan memberikan kebanggaan bagi semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.